Oke, jadi hari ini temanya adalah potong rambut gratis di Jepang ya, Pak. Mahal Pak di Jepang potong rambut. Orang mahal ya. Ngeri. Pertanyaan pertama, kenapa Jepang, Pak Sue? Apa tuh? Oh, kuliah Kenapa Jepang? Iya, kenapa kuliah? Kan Oh. masternya waktu master di di Australia Pak. Australia kan, terus Iya. kenapa sekarang Jepang? Gini sih Pak, sebenarnya ya awalnya memang karena kemauan istri sih Pak. Kemauan istri kan memang Ini bisa ditanggungjawabkan ya. Iya. Nanti istri nonton malah aku, Pak, ya. Kok nyarian? Kami hitam ya Pak Lukman. Ya, Ya, istri. kan bahaya kan? Iya. Istri Pak, kebetulan dia memang jurusan bahasa Jepang S2-nya. Oh. Saya yang bukan terbatas yang kata sama kakak bapak Pak, nggak bisa sama sekali bahasa Jepang nih. Hancur di sini Pak sebenarnya. Tapi ya jalannya aja lah. Tapi di sini jadi masalah tak nggak bisa bahasa Jepang itu? Wih lumayan Pak. Lumayan ya, karena Lumayan, orang sini karena bahasa Inggrisnya juga Mereka tuh mempertahankan sekali kayak apa ya? bahasa lokal. Gitu. Bahasa lokalnya Pak ya, Pak ya. Mereka Iya, nggak mau bukan terintervensi oleh gara-gara asing. susah gitu tak mungkin? Atau Susah gimana ya? dan memang bahasa karena- lokalnya susah gitu, jadi fokus belajar bahasa nuaja dulu gitu. Enggak ya? Iya, setahu saya dulu tuh memang mereka ini sih Pak, mereka memang nggak mau terlalu banyak terintervensi oleh budaya luar gitu. Oh, Jadi makanya. iya. Nah, tapi kembali ke tadi, ya susah Pak kalau saya pribadi gitu ya. Kalau tapi kan teman-teman atau yang ada aplikasi kan santai aja Pak, pakai Google Translate atau apa. Iya, atau ya jujur ya, kalau ini pendapat saya teman-teman ya. Hmm. Kalau menurut saya sih orang Jepang baik-baik ya. Baik, baik, baik. Jadi Iya. apa ya? Mereka kayak terlahir untuk melayani gitu. Iya. Kalau menurut saya ya. Jadi Iya. mereka pasti berusaha untuk bahasa apa, bahasa apa. Iya. Nggak ada diskriminasi sama bahasa. Sama Cuman sekali ya. Iya, cuman kita saya aja misalnya atau Ya pribadi semua atau sih kayaknya saya juga sih. kesulitan. Kecuali Pak Lukman ya, kalau Pak Lukman bahasa Jepangnya kan udah N1. Ya Pak? Bahkan kalau nggak salah, Bapak ngajar bahasa Jepang Pak ya? Masnya S1. Iya. Nggak ada sama sekali. Berarti ini tahun keberapa Pak? Pak Sue? Saya tahun keempat nih Pak. Tahun keempat ya? Udah Iya, tahun di sini. udah mau tamat lah Pak. Culture shock yang masih ada sampai sekarang Pak? Makanan Pak. Ya Bapak sendiri lah. Kalau kita keluar sendiri mau gorengan, mau es kelapa muda. Susah ya? Berarti yang paling kangen dari Indonesia tetap makanan ya? Makanan Pak. Saya ini pecinta buah-buahan Pak. Oh. Kan Jepang ini buah-buahannya terbatas Pak. Iya nggak banyak ya. Tapi yang penting anggur ada kan Pak? Nah itu dia Pak. Udah satu itu doang. Anggur, serius pengangguran. Anggur jeruk, bolak-balik. Semangka yang di Indonesia berantakan, bukan berantakan ya, bebalatak lah. Banyak lah. Banyak, murah di sini. 200 ribu. Apaan? Misi Pak ya? Oh iya Pak. Kalau- Ini jangan terlalu tipis Pak ya, yang sampingnya. Jangan terlalu tipis. Iya. Oke. Maaf ya Pak ya. Aman. Ini request dari Nyonya Pak. Ya itu sih Pak. Saya kan pemakan buah-buahan. Maksudnya ya kalau di Indonesia kan hantam ya Pak. Siksa sini Pak. Aduh, bolak-balik. Mahal lagi ya. Mahal lagi. Oh iya. Ini Pak, Jepang itu salah satu negara dengan apa? Harga buah-buahan termahal di dunia, Pak. Oh itu fun fact-nya? Fun fact-nya, Pak. Oh. Iya. Oh masa Pak? Iya. Boleh di googling lah boleh apa. Jepang Tapi salah percaya satu- sih saya. Karena saya jarang bareng makan sama buah-buahan di sini. Iya. Mangga 900. Iya, 900.000. mangga satunya ya 100 ribuan satu buah, Pak. Zakat saya dari daerah kan Pak ya. Iya. Pasti kalau tetangga saya lihat, wah mending ambil di tempat saya. Iya. Di pohon ambil sendiri udah gitu. Iya. Manggis di itu ada jual Pak di toko Vietnam. Nah, Ada Bang. Ada Pak jual manggis, kelengkeng Pak. ya, kelengkeng juga. Kelengkeng juga ada, Pak. Pernah lihat saya. Manggis itu kalau nggak salah 3 itu 200 ribuan atau berapa gitu? 4 itu. Rupiah itu ya? 200.000 Iya. rupiah ya? Ampun. Itu berapa? 3 Pak ya? 3 atau 4 buah gitu, Pak. Wah itu kalau 5 kilo aja udah setara UMR Jember itu Pak. Ya tapi kan di sini kan pendapatannya juga lumayan kan? Iya, Ya lumayan. Bapak kan ngerasain sendiri kan? Baitonya lumayan lah. Ya, jangan terlalu dikerasin Pak, karena takut banyak yang pinjem. Takut pura-pura jadi, saya sudah dekat kamu loh, nggak enak Pak ya? Tiba-tiba gitu kan. Pulang udah ngelus-ngelus lutut Pak ya. Ah itu. Ada itu. sejuta enggak? Boleh tak pakai dulu nggak? Boleh Gitu? tak pakai dulu? Ada uang nganggur enggak sejuta? Kalau Pak Lukman, kenapa Jepang Pak Lukman? Ya dari keterimanya di Jepang. Jadi Masa sesimpel itu Pak? Masa nggak
punya cita-cita kemana dulu gitu. Sebelumnya ke Polandia. Oh, terus? Sudah apply ke Polandia, hanya saja beasiswanya itu nggak mengcover ini, keluarga. Oh, karena Pak Lukman bawa keluarga ya? Keluarga, jadi kemudian ada kesempatan, ada ini profesor yang mau menerima juga di Jepang, di Jepang artinya. Artinya Jepang. Ya karena ada ini kan support untuk keluarga di Jepang itu bagus mas. Oh. Iya. Misal, Misalkan- saya kan punya istri nggak punya anak ini masih. Nah, misal gimana? Misalkan kalau punya anak itu ada support untuk anak, ternyata untuk perawatan kesehatan, Iya. pemeriksaan rumah sakit, Iya, itu iya. kita disupport banget. Terus kayak pengalaman teman saya yang di Turki, Hah? itu tidak ada sistem untuk mengcover atau mensupport keluarga. Jadi Iya. Ya Ngos-ngosan ya. ngos-ngosan lah. Jadi tidak ada tunjangan anak. Kita kan di sini per bulan, Iya. kita ada tunjangan anak. boleh Iya. desain nggak berapa rupiah? Sekitar satu sejuta. Sejuta Kalau lah. anaknya bayi gini ya, di bawah Gaji 3 lah, tahun, gaji lah. 1.800.000-an. Wih, lumayan, Pak. Lumayan lah. Kalau Per bulan. di atas 3 tahun, Iya. itu 1.300.000. 1.300.000. Ya, anak saya juga Kalau 2 kan. ada Mas Wadas ini punya anak 7 aja, bawa ke sini semua. Iya. 10 jutaan. Itu maksudnya eksploitasi anak lagi. Sama eksploitasi istri. Iya, Pak. Jadi per anak ke sini, Pak, betul, Pak. Oh gitu. Pak Soe juga ngerasain itu? Dapat, Pak, ya. Per anak dapatnya 1.300.000 per bulan. Dapat 2 anak ya, saya ada 2 anak ya 2.600.000, Pak. Lumayan Tanpa membantu ngapa-ngapain. Malah kan sekolah gratis. Ya itu sih salah satunya dibilang Pak Lukman tadi, Pak. Salah satu kenapa milih Jepang juga Jepang ya. juga ada faktor itulah ya. Ada faktor itu dan ada faktor culture-nya juga sih, Pak. Karena di- masih Asia gitu. Iya, Enggak ya? enggak, maksudnya di sini kan kalau untuk anak-anak itu friendly lah gitu, Pak. Oh iya betul. Termasuk didikan ininya, didikan kedisiplinannya lumayan Oh, iya, tinggi. Oh cakep sih, bukan Iya. tinggal, menurut saya cakep sih. Cakep Jepang. ya. Kemandiriannya. Jadi ya saya cuma pengen itu. Soalnya pengalaman kami di sana dulu, Pak. Yang di Aussie. Di Aussie itu, wih, anak-anaknya memang dari kecil ya sudah diajarkan kebebasan, Pak. Oh iya lah. Iya, diajarkan kebebasan dan ya nggak baik-baik aja sih, fine-fine aja untuk beberapa orang gitu. Cuman kalau untuk dalam Ketimuran ada ketimuran, mungkin khususnya kami gitu, keluarga kami ya asa kurang pas gitu, Pak. bagi saya, Pak. Saya dari daerah jadi pasti kaget sih kalau hal-hal ini. Aman ya. Kalau Pak Lukman, kalau Pak Soe kan makanan yang paling kangenin. Kalau sampean, Pak, selain keluarga ya, keluarga pastilah. Durian saya mas, Wah, Ada di sini, Pak. mahal. bukannya mahal tapi Nggak otentik, Pak ya? nggak otentik. Kemudian ada permainan sini pasti duriannya itu misalkan ya 1 bungkus itu mas, Heeh. separuh enak separuh nggak enak itu pasti Iya. udah. Oh iya, iya betul betul. Saya pernah makan durian di sini. Ah, Hmm. Makan langsung. ah. Ya, tahulah harganya berapa ya. Hmm. Terus saya Berapa, Pak? Berapa, Pak? Ya, saya dapatnya 3 itu 2.000 yen ya kalau nggak salah. 3 biji, Pak? 3 biji. Iya. Wush. Ah, Hmm. Itu Wah. berarti 250 sampai 300 ribu kan? Iya. Tiga biji. Tiga biji? bukan 3 gede ya. iya. Wah, itu makan saya penuh beban, Pak. Iya, Pak, saya mikir aduh ini kayaknya bisa jadi beras berapa kilo deh gitu. Atau gimana? Sedangkan di daerah tempat saya kan dari Jawa Timur, Pak. Nah, itu Iya. durian lumayan kalau lagi musim lumayan nggak beban gitu, Pak. Banyak loh gitu. Jadi Wih. agak mikir juga sih kalau makan durian di sini. Tapi emang enak, Pak? Duriannya beda atau Di sama? sini? Iya. Kayaknya kan dari Thailand kan? Iya, iya, Thailand. Ya. Akhirnya saya pernah ini saking jengkelnya ya sama yang beli yang beku itu. Hah? Beku. Saya beli yang itu 5.000 pak, 1 biji. Wow. Ngeri. Lim- Ternyata Itu saking kangennya ya, saking Iya. kangen tadi durian. pengennya Durian. lah ya. Saking kangen. Ya itu, cool shocknya di situ. 5.000 berarti sekitar ya 530 ribuan. Per 1 buah itu. Iya. 5.000 yen mah bisa Berarti 600 ribuan. Wah, sebuah. Kalau mau tahu celahnya teman-teman di Indonesia bisa ekspor durian di sini lumayan itu. Iya, bisa. 1 buah. Ya. Cuma kan mungkin pasarnya, Pak. Pasarnya kan mungkin cuma orang Iya, asing aja. pasar. Mungkin orang Jepang kan nggak terlalu nggak tahu ya. Oh iya Nggak betul. bisa. Bahkan mereka terlalu baunya juga kurang suka ya kayaknya. Iyalah. Beberapa orang itu. Terlalu menyengat. Indomie udah mengobati apa enggak, Pak?
sedikit mengobati, cukup mengobati. Cukup banyak lah kalau di sini Indomie. Iya. Cukup Tapi- bisa mengobati ya. Iya, Indomie sini tuh beda loh Pak dengan Indomie Indonesia. Walaupun asli Indonesia, tapi kayaknya takaran micinnya tuh dikurangin loh Pak. Serius Pak. Tingkat konsentrasi micinnya ya. Iya, kita kan yang bikin nagihnya itu kan di micinnya itu Pak. Iya, sakau micin. Di sini tuh kayaknya nggak seperti di Indonesia loh Pak. Makanya teman-teman itu suka bawa dari Indo itu kalau pulang itu. Iya, iya, iya. Harganya berapa ya sini? 13.000 ya? 13.000 satu itu. 13.000 rupiah ya. Iya, walaupun sama bungkusnya tapi memang kalau salah dibungkusnya itu memang khusus ekspor gitu. Jadi memang udah beda lagi itunya Setahu takarannya. saya sih ada versi Nigeria, ada versi Korea gitu. Kita Iya. kan ikut yang Korea. Oh ya. Kita ikut yang Korea. Karena di apa namanya? Komposisinya itu bahasa Korea. Terus apa lagi, Pak? Yang bikin kaget di sini, Pak? Selain harga potong rambut, harga makanan. Yang pasti di sini itu ini Pak, soal apa? Perumahan, Oh, tempat tinggal. tempat tinggal. Ini kita di sini yang tinggal di sini lumayan murah Pak, yang saya sama Pak Dukman di sini itu. Itu Itu sekitar 4 juta lah, 4 juta setengah lah sebulan. sebulan. Apartemen ya maksudnya ya? Enggak juga Pak, malah lebih ke Kos-kosan arah kos-kosan dengan 2 kamar lah gitu. 4,5 itu 4,5. berapa kamar, Pak? 2 Pak. 2 kamar. 2 kamar, ada sih ruang-ruang keluarganya kecil. Terus Tempat dapur ada, WC ada, kamar mandi ada. Lah lumayan lah, cocok lah untuk kami yang memang dengan keluarga 2 anak cukup lah. Walaupun memang jatuhnya bukan apartemen sih, jadi ya inilah apato kecil lah gitu. Kalau yang agak mahalnya sih banyak sekitar sini Pak, yang lebih ya, Pak. yang lebih proper lah ya. Iya. Yang tempat Bapak berapa Pak? Nah, tempat saya lebih murah lagi. Iya, Pak. 2,5 juta. Tuh 2,5 juta. Cuma satu ruangan udah kumpul, Pak. Udah kayak kos-kosan zaman satu. Kos-kosan satu. Iya. Cuma karena ya Ya betul lah Pak. Tapi kan kita di sini kan nggak nggak ada yang tahu. Nggak ada Tapi tahu. sekarang tahu kan kita cerita. ada yang tahu dan nggak ada ini kan Pak, maksudnya nggak bukan sesuatu yang harus dibangga-banggakan punya ini punya. Nanti juga kita pulang kan Pak, hanya untuk sementara aja di sini. Kayak mimpi hidup di sini tuh, Pak. Iya. Saya juga rasanya baru kemarin datang Pak, ini mau pulang aja rasanya. Pak Lukman total berapa tahun, Pak Lukman? Ini hampir 4 tahun. Hampir 4 tahun ya, luar biasa ya. Nggak pulang sama sekali tuh ya? Pulang? Belum. Karena Covid ini nggak bisa pulang. Nggak bisa pulang sama sekali. Kalau kemarin jadi 1 di sini Pak, Jadi Ilyas. Oh iya. Hasil Oleh-oleh 1 ya? oleh-oleh 1. Selain degree ya dedek bayi. Tapi kalau ngerawat anak di sini gimana, Pak Lukman? Yang usia batita itu, Pak? Kan suhu jelas beda ya sama Indonesia ya. Suhu beda, tapi kalau memang lahirnya di sini pas misalkan yang ditakutin suhu dingin, tapi kalau pas lahirnya di sini Imunnya nggak udah beda. masalah, malah lebih betah dingin. Oh gitu. Terus kalau kan nggak ada keluarga kan? Nah, ya itu memang ini sih Tantangan. effortnya lebih besar. Tapi jujur, kalau menurut saya sih sini kekeluargaan orang Indonesia sih cakep sih. Iya Menurut Pak, saya betul Pak. satu sama lain itu kayak ya mungkin di semua negara kayak gitu ya, Pak ya. Tapi Iya, betul. Saya ngerasain sendiri sih kalau itu. Kalau di sini karena kita minoritas Pak ya, jadi Kondisi lah Pak. kondisi itu membuat biasanya betul penelitian tuh nunjukin kalau kita minoritas itu biasanya lebih bersatu Pak, Iya. lebih bersatu. Ya betul apa kata Pak tadi, kita saling membantu. Contohnya kami di Indo itu jarang sekali Pak ada tamu atau apa main. Kalau di sini kan kita kan dikit-dikit, ayo PS, Kumpul. ayo ngumpul main PS, ayo ngopi, gitu kan di rumah atau apa. Ya kayak sekarang saya minta tolong ke Bapak, Pak minta tolong potong rambut. Ya ada orang lain kerja, orang lain kuliah, kita potong rambut. Kalau dalam hal ibadah, Pak. Sorry nih, Pak ya. Aman Itu Pak. ada kesusahan nggak di sini? Susahnya apa sih, Pak? Di sini. Kalau saya jujur ya. Iya Pak. Saya kaget itu waktu wudhu pas musim dingin. Ngeri sih. Kalau nggak dapat apa namanya? Yang air anget. Nggak dapat air hangat itu kayak Perjuangan. merasa aduh gitu. Masa mau ibadah ada adudunya saya pikir ya. Kan nggak enak juga. Sama kayak Pak. Ya kalau musim dingin emang Agak gimana awal-awal ya. terutama untuk mandinya itu loh Pak. Atau iya, ya, iya. untuk ibadah itulah gitu. Itu ya betul. Itu biasanya jarang sekali jadi karena mas mandinya. Tapi Ya. Cuma Dulu pernah ini sih tayamum misalnya. Tahun pertama sampai tayamum karena memilih tayamum. iya Dingin. karena udah ini. saking nggak kuatnya Pak ya. Ya kalau saya tuh ngakalinya dulu Pak.
ini mah mungkin nggak semua orang berlaku. Saya kalau udah zuhur itu bisa sampai isya, Pak. Saya pertahankan. Saya pertahankan. Iya, mati-matian mempertahankannya. Menjaga wudunya. Ya maksudnya ya dibalik nilai ibadahnya Sebisa mungkin ya. soalnya padahalnya bukan, Pak, itu juga ya memang nahan biar nggak wudhu lagi gitu, Pak. Ini memang luar biasa kalau wudhu musim dingin itu, Pak. Terus Jumatan kita berapa kilo? Dari rata-rata rumah kita? 10 ya? 10-an kayaknya, Pak. 10 kilo. Jam lah perjalanan Setengah kalau jam. naik sepeda. Sepeda ontel ya. Iya. Tapi ya alhamdulillah di sini, Pak, kita nggak kayak di tempat-tempat lain di Jepang, kita ada masjid di sini. Oh iya, alhamdulillah. Ada masjid. Alhamdulillahnya itu sih. Masjid kita menurut saya proper ya. Karena gede terus keren gitu kan. Bagus, keren. Kita juga di sana juga. Permanen juga. Iya, Ah. permanen. Udah punya sendiri juga kan, Pak ya? Iya. Di sana juga kita bisa kan kayak kemarin loh, Pak, kita ngadain kegiatan-kegiatan kayak ya apa halal bihalal, Iya. buka puasa bersama kan asik, Pak. Iya. Ada masjid kayak gitu. Enak lah. Kalau untuk ibadah-ibadah lainnya sih sampai saat ini ya aman-aman aja, Pak. ya, Alhamdulillah. Bahkan kalau di kampus pernah ngerasain sorry Pak, sorry. aman. Kan kayaknya ada di luar itu kan pasti muslim jadi minoritas. Iya. Rasisme itu di sini enggak ya? Aman aja, Pak. Aman ya? Apalagi kami kan di international school gitu, Pak. Jadi kayak apa ya, kayak fakultas yang khusus untuk mahasiswa internasional gitu, Pak ya. Nggak tahu nih kalau Pak Lukman. Jadi memang beragam sih, Pak, di sana. Bahkan saya tuh di lab itu saya siapin ini, Pak, sajadah. Jadi kadang-kadang mereka lagi belajar ya saya sholat, Pak. Santai aja. Santai aja. Maksudnya ya di tengah-tengah ruangan itu di lab itu. Terus kayak misalnya kayak puasa mereka juga ini, Pak, menghormati lah. Misalnya kayak misalnya saya di teman-teman lab itu ada orang Myanmar, Senegal, orang Jepang juga. Kalau saya bilang puasa ya mereka biasanya makanya nggak terlalu vulgar gitu, Pak. Sambil ini. Emang kembali lagi masalah ibadah tadi, kayak puasa di Jepang juga di sini asik loh, Pak. Terutama di kita ini kan, Pak. Bapak kan ngalamin sendiri kan? Iya. Kita ada antar makanan Iya, sesama teman seru. Indo, seru itu. Pernah ngerasa paling lama kan udah 4 kali Ramadan, Pak. Paling lama berapa jam, Pak? Dapat berapa jam, Pak? Saya sih alhamdulillah, Pak, ketemunya musim ini terus. Musim semi kalau enggak ya apa setelah winter tuh apa? Spring ya? Iya. Musim semi ya, spring itu jadi nggak hampir sama kayak di Indo lah, Pak. Nggak terlalu paling 12 jaman lah gitu ya. Iya. Ya 12 jaman. Kami ini Pak pengalaman aja saya, Pak. Dulu sempat ngalamin di luar itu, Pak, sampai 16 jam pernah. Waktu yang 18 di sana Aussie? dulu ya. Oh. Karena biasanya kalau di sana itu udah mau ngarah-ngarah ke ke summer biasanya. Jadi Lebih panjang, Pak. Lebih panjang, Pak, biasanya. oh iya. Jadi jam 4 itu sampai jam. Tapi pernah juga ngalamin yang pas winternya itu lebih cepat, Pak. Di sana. Pas winter itu kita jam 5 udah buka. Jam 5 itu ya. Kalau Pak Wanda kan sini udah 2 kali ya, Pak Wanda ya? Iya, 2 kali. Udah 2 kali, maksudnya udah sempat pulang ke Indo ya. Balik. Tapi memang sengaja milih Jepang juga, Pak ya? Ya, saya mah ikut istri, Pak. Kenapa harus balik ke Jepang lagi, Pak? Ya karena Pasti emang ada kesempatan dari di negara lain. pengennya Aussie. Oh, Pengennya. iya. Cuma kan di sini kan udah tahu gitu loh, Pak. Udah tahu ini. Usia-usia yang pas raja gitu loh. Usia-usia yang Anu ya, cari ya wes aman lah ya. gitu. Iya, udah tahu juga gitu. Meskipun saya juga nggak bisa bahasa Jepang ya. Karena meskipun 2 kali saya juga nggak bisa bahasa main Jepang. aman. Iya. Jadi main aman aja. Bisa lah di sini. Padahal masih muda. Iya, tapi aduh gimana ya gitu. Kalau dari segi ini maaf apa ya, Pak ya? Iya. Kalau kita mau dari segi untuk investasi masa depan, Pak, Iya. kayaknya memang Aussie lebih menjanjikan loh, Pak. Menjanjikan. Pikir saya emang kalau nggak Aussie Eropa lah gitu. Eropa, ya. Cuma kan lagi-lagi Iya, istri terus mikir. betul. Udahlah, udah tahu Jepang juga kan. Iya. Ini ngomong begini sambil menyesal ini Pak Susi. Enggak Enggak ya. lah, enggak lah. Alhamdulillah, qadrarullahnya di sini. Karena direkam jadi enggak. Aman-aman, Pak. Ya, saya bilang ke Bapak kan, saya cerita ke Bapak, ke Pak Lukman juga. Perbandingannya kalau misalnya Baito di sini kan kita rupiahin aja biar gampang, Pak ya. Iya. 100.000 lah gitu ya. Iya. Misalnya anggap rata-ratanya biar mudah kan 130 susah. 100.000 aja per jam gitu. Dibayar untuk
part time lah gitu untuk part time di sini. Buat kita kerja. Kita kerja. Di sana itu Pak bisa sampai 500.000 per jamnya itu. Per jamnya, Pak? Iya. Makanya bikin nagih ya. Iya, pas zaman kami dulu itu, dan memang diperbolehkan kami zaman dulu kan untuk kerja itu, mahasiswa S2 S3 itu diperbolehkan itu. Dan kami dulu tuh ya misalnya 4 jam, kadang itu cleaning itu ya, bersih-bersih di kampus itu dibayarnya bisa sampai 250.000 per jamnya Pak. Per jadi jamnya ya? jadi kalau 4 jam tuh ya sejutaan lah gitu. Cuman celingak-celinguk liatin WC atau ngelap-ngelap meja gitu. Kalau etos kerja, Pak? Kalau kerja di sini dong Masih Pak. Jepang ya? Oh, Jepang ngeri. ya? Ada culture shock tentang etos kerja nggak, Pak? Di kampus, di lab? Misalnya Iya. jam makan siang, nggak makan siang, masih lanjut gitu. Kalau saya kebetulan sih, alhamdulillah nggak ada Pak. Karena saya dapat kebetulan supervisor saya yang ngajar saya itu beliau lulusan Eropa, lulusan Amerika. Jadi beliau lebih fleksibel. Work life balance gitu ya. Work life balance. Kalau kata anak sekarang ya. Iya, tapi memang bener Pak. Kalau di sini kata teman-teman itu, maksudnya yang benar-benar asli teman orang Jepangnya gitu ya, misalnya kayak belajar atau apanya tuh ngeri Pak. Ngeri Pak ya. Itu teman kita tuh ada yang sampai nginep di kampus kadang Pak. Untuk Iya. belajarnya ya. Belajarnya Pak, nginep di kampus, nginep di lab sampai apa? Sampai kadang 2 jam 3 jam tidur sehari itu ada Pak, Sabtu Minggu itu ada. Jadi memang di sini tergantung tingkat apa ya? Tingkat ininya Pak, tingkat penelitiannya gitu Pak. Oh iya. Kalau penelitiannya memang membutuhkan effort yang lebih, ya kita juga harus ngikutin gaya ngajarnya sensei Pak. Berarti sarannya buat teman-teman yang mau kuliah di sini, Pak? Di mental dulu Pak. Serius, Mental, ya? di mana-mana mental kalau saya ngajarin Pak. Kalau dari segi teknisnya udah banyak lah yang ngajari ya, maksudnya Bisa, harus Pak. menghubungi ini. Iya, gampang lah itu, itu Pak. ya. Bisa diatur lah itu kalau misalnya itu kan timbangan. Tapi kalau sini bener, orang pertama kali datang bisa, Bapak bilang tadi ya, mungkin ya kalau kami sih lebih ke arah kayak canda-candaannya kayak makanan atau apa Pak. Tapi di lain itu kalau teman-teman yang nggak siap misalnya, nggak sedikit Pak teman-teman yang masuk ini Pak, apa mental health center Pak. Oh. Jadi iya. kayak mental health center tuh apa ya? Kayak di kita mah kayak ini ya, Psikolog ya? psikolog lah. Psikolog tapi di sini buat umum gitu ya. BP betul, kampus betul. lah gitu. Karena memang nggak kuat dengan gaya hidup, Pressure-nya ya? pressure dan hidup belajar sini Pak. Iya. Ya itu tadi misalnya, ya betul kata Bapak tadi tuh, belajar, tidur, belajar, repeat gitu. Belajar, tidur, belajar, hampir kayak zombie jadinya. Iya. Nggak ada kehidupan lain. Tapi tergantung senseinya Pak benernya. Pak Lukman tuh santai Pak. Bisa. Mungkin bisa dibikin santai sama Pak Lukman, Pak. Bisa. Bukan Pak Lukman santai. Baik itu sebenarnya menolong balancing Pak. Oh iya nah kah? itu. Kenapa, Pak? Bagus itu. Ketika baik itu, pikiran udah nggak mikir study. Baik itu part time ya teman-teman ya? Part-time Part time Iya. job. Itu udah gak mikir study. Jadi nggak mikir study. Oh iya dah. Kalau nggak baik tuh Mas, bisa sampai tidur itu kepikiran Pak. Kebawa gitu ya. Ke bawah. Oh iya, saya pernah dapat kata-kata gini, Pak. Secapek-capeknya Baito, Iya. pulang nggak dibawa mimpi. Nah, ya. Sesantai-santainya di kampus, pulang pasti kepikiran. Itu bener tak, Pak? Betul, Ini kan betul. dari sudut pandang saya yang nggak kuliah di sini. Wes. Terus sampean yang kuliah. Itu bener ya? Benar itu. Betul. Pulang dia capek tidur. Iya. Udah. Waktu kerja udah nggak mikir. Iya. Iya betul. Healingnya di situ. Iya. Healingnya teman-teman jalan-jalan kita di Baito. Di Baito. Iya, bener. Teman-teman di Baito healingnya. Tapi Baito di sini enak sih kalau menurut saya. Ya. Seru lah. Meskipun Seru ya, Pak. Iya. Pressure-nya emang beda. Selain gajinya juga oke ya. Iya. Gajinya oke. Dan teman-teman yang kata teman kita di sini kan memang kesempatan Baito kita kan tinggi di sini untuk yang mahasiswa internasional gitu, untuk yang mau ke sini. Karena memang penduduk Jepang sendiri mereka tuh paling nggak suka kalau kerja di tempat apa tuh, yang 3 itu terkotor. Oh iya, Tempat kerja yang kotor, apa tuh? Pakai biasa ada bahasanya apa? Tempat kerja yang kotor, tempat kerja yang apa? Bahaya, dan tempat kerja yang apa tuh? Pressure-nya tinggi lah kayak gitu. Nah itu biasanya diisi oleh teman-teman internasional gitu, internasional yang mau isi kayak kita ini ya. Asik sih Baito di sini, betul kata Pak Lukman tadi, bisa untuk healing. Iya. Seru ya, Bang. Bapak sudah pernah Baito di mana aja, Pak? Saya baru berapa tempat tuh ya? 2 tempat ya. Angkat-angkat sama di pabrik. Wih, Sekarang di pabrik ini. pabrik ngapain aja tuh, Pak?
produk gitu sih. Jadi produknya pabriknya itu spare part mobil gitu, Pak. Jadi ya QC, produksi gitu-gitu sih. Keren itu, Pak. Ya. Iya. Keren sih bahas. Kalau ditanyain itu QC. keren gitu. Kamu kerja di mana? Di manufacturing gitu ya. Iya, manufacturing. Terus bagian apa? Kebetulan sekarang di QC. Wih, quality control. Ya. Tapi kalau simpelnya kan ya buruh pabrik gitu. Buruh. Bahasa simpelnya itu buruh pabrik gitu. Tapi kan kesempatan untuk teman-teman kerja di sini kayaknya lumayan tinggi loh. Misalnya kalau ada yang berminat untuk ke sini gitu. Iya. Untuk apa? Lumayan. Kalau memang yang bisa mengatur keuangan itu pulang-pulang ya bisa bikin usaha. Ya, ada lah buat pulang lah itu ada lah. Buat Iya. support di rumah itu ada. Cuman yang itu tadi Pak, benar Pak, mental harus disiapin. Kadang-kadang di tempat kerja juga nggak semua bosnya Enak ya? enak. Ada aja ya. Ada aja yang cerita-cerita dimarahin, Iya, mental sih emang. dibully lah bahasanya, karena memang kita nggak bisa ini Pak, nggak apa ya, menyingkirkan fakta bahwa memang orang Asia ini kan dianggapnya dianggap gitulah gitu, kurang begitu itulah, termasuk oleh orang Asia itu sendiri kayak Jepang, Korea, yang China Korea. gitu. Mereka akan lebih respect kepada bule gitu atau apa gitu. Jadi kayak yang ekspektasinya tinggi gitu. Sama kayak kita di Indonesia Pak, lihat bule tukang bangunan baca foto-foto, selfie. Padahalnya di negaranya ya sama aja tukangnya. Tapi lihat orang-orang ini ya, lihat orang Asia biasa gitu. Nah gitu juga mungkin gitu. Tapi kalau dari segi fighting spirit sih orang Indonesia itu saya akui sih Pak. Ngeri ya kalau dari segi fighting spirit. Indonesia ini ya selain fighting spiritnya yang Bapak bilang tadi ya tingkat kerukunannya tinggi Pak. Iya. Saling bantu sama satu sama lain. Jadi walaupun ada apa-apa tempat kerja juga ya asik gitu. Ya, betul. Makanya emang sarannya ya kalau emang mau kerja di sini memang lebih baik berjamaah lah gitu Pak. Jangan sendiri. Jangan sendiri. Ya kalau ada apa-apa bisa saling support, saling backup. Kalau ada pilihan, Mak. Iya. Sorry nih, Pak ya. Aman. Ada pilihan berkarir di Indonesia atau di Jepang? Misalkan terlepas dari apapun. Iya sih, Pak. Sebelum terlepasnya memang saya punya ada afiliasi sih Pak di Indo ya, kan. Kalau kondisi sekarang kan saya mengharuskan harus pulang karena ngabi. Nah, tapi misalkan terlepas dari apapun. Gimana? Sulit nih pertanyaannya Pak. Tapi ya yang pasti saya mungkin plus minusnya. Nah, plus minusnya aja gitu aja Pak. Lebih enak lah. Kalau di Jepang saya merasakan kenyamanan di struktur bermasyarakat sih Pak. Ya. Struktur masyarakat itu kayak gimana? Misalnya ya mohon maaf ya. Misalnya nggak ada yang istilahnya pulang tengah malam ada yang begal, mabok-mabokan atau dicegat di jalan, ada yang berantem atau apa gitu. Nah itu di sini ya hampir tidak pernah menjumpai sama sekali gitu Pak. Kayak gitu ya. Ya ketenangan. Orang sini suka mabok ya. Iya orang sini suka mabok, malah kita sorakin malah dia yang lari Pak. Iya respect dia. Iya kalau dia mabok terus kita yang marah dia takut dia kalian. Ya maksudnya gitu sih Pak, maksudnya di sini ya tata ruang bermasyarakatnya lah gitu, maksudnya yang lebih nyaman lah. Ya. Apa-apa maksudnya kayak kami tinggal di sini Pak, kayak Bapak tinggal di sini, Seijo tuh semuanya istilahnya one foot step lah, jadi jaraknya dekat-dekat Pak, mau ngapa-ngapain juga. Rumah sakit tinggal ngelangkah, ke supermarket tinggal ngelinding juga nyampe, misalnya. Kantor polisi kalau ada apa-apa tinggal loncat Pak, maksudnya kok ini, ya maksudnya di sini ya khususnya di sini gitu ya lengkap lah, fasilitasnya lengkap atau apa ya kehidupan masyarakatnya. Cuman saya tuh satu sih Pak yang saya jadi concern di sini tuh Pak. Apa? Saya nggak kuat winter. Simpel ya. Oh iya, musim dinginnya tuh nyiksa bagi saya Pak. Di sini lebih panjang musim dinginnya. Musim dingin. Spring sama itu kan masih dingin Pak anggapannya Pak. Iya Pak. Pak. Musim semi dan musim gugur itu kan masih dingin banget. Kalau sepanjang tahun kayak musim panas gini nyaman Pak. Nggak tahu sih saya mungkin karena dari daerah panas kan di Bangka kan panas Pak, Belitung. Jadi saya udah nyaman. Iya. Jadi nyaman. Jadi kayak misalnya pas winter itu ya pas awal-awalnya kita selfie-selfiean di salju. Wah, hura-hura, bangga-bangga. Bapak update status. Iya, malamnya sama beberapa minggu setelah itu, Pak. Udah mulai menggerutu. Salju lagi. Hidupin penghangat mahal. Iya.
kemana-mana kayak nggak normal Pak, pakai jaket 2-3 lapis. Aduh. Apalagi yang kerja-kerja malam itu ya. Iya. Dan satu lagi sih mungkin karena di sini disiplinnya tinggi, yaitu mungkin nggak cocok untuk saya yang orangnya rada impulsif yang kata Bapak tuh Pak. Rada tiba-tiba gini dari sini ya. Nggak bisa. Kalau Bapak sendiri gimana Pak rencananya Pak? Ini cita-cita saya Pak ya. Iya. Pulang ke Indonesia, punya usaha Pak ya. Iya. Umur 50 udah pensiun gitu Pak. Wih, mantap itu. Udah pensiun terus tinggal di Canggu atau di desa gitu Pak yang Iya. yang suasana Sawah. gitu ya. Wih, Masya Allah. 5 tahun. Terus umur 55 kan penyakit-penyakit udah mulai ada. Nah, itu pindah ke negara yang jaminan kesehatannya lumayan bagus. Woi. Kayak Singapura gitu ya, enak Pak ya. Udah, Nah, wah. umur 60 kalau belum meninggal bahaya itu Pak, uangnya udah habis soalnya. Pengennya, tapi kan pada kenyataannya susah gitu Pak. Nggak apa-apa Pak, kan Cita-cita. iya. Sukses itu kan dimulai dari mimpi kecil Pak. Oh, iya. Jadi, Pak Lukman mau balik ke Indonesia, Iya. jual aset-aset ya. Aset Salah Jual satu- aset apa Pak? Sepeda listrik. Sepeda. listrik. Sepeda listrik. Lumayan Harganya naik. sepeda listrik berapa di sini Pak? Dulu sampai beli berapa? Ini beli 63.000. 63, 8 juta. 8 juta. Beat second ya? Baru. Beat Baru. second ya? Maksudnya dapat beat second. Beat second ya. Honda Beat second. Enggak apa lewat Oh, aja iya. Mbak, aman Mbak. Nah, ini sepedanya ini. Ngomong nggak Bu? Nah, Wih, keren ini. Sepedanya. Iya. Beda Honda ya, dapat beat second ya. Sepeda Beatson tuh. 2010 dapat itu Pak. Ya, ini benar-benar dibutuhkan kalau tidak punya SIM Motor ya. Kalau nggak punya SIM motor atau mobil ya. Hmm. Alternatifnya sepeda. Udah dapat Bapak kan udah ini Dapat SIM dapat SIM ya? SIM motor. SIM alhamdulillah. motor. Gimana caranya tuh Pak bisa dapat SIM motor Pak? Gampang Pak yang kemarin itu Pak ya. Oh, Itu yang di tempat di Fukuyama bukan yang di. City. Jadi kita tinggal di Hiroshima teman-teman. Iya. Nah, kecamatannya itu di Saijo Pak ya, Saijo. Aha, Ya. betul. Itu kan ada 50 soal katanya Pak. Iya. Terus ada tes barangkali nggak? Itu kalau yang di Fukuyama ternyata gampang Pak. Jadi kayak ditukar gitu Pak. Jadi Oh, cuma tinggal ditranslate ke bahasa Jepang, SIM Indonesia, iya. SIM C berarti ya. Betul. SIM C. Habis itu cuma garap 10 soal dan itu bahasa Inggris. Wah, Alhamdulillah jadi langsung lolos Pak ya? alhamdulillah langsung lolos. Masya Jadi Allah. enak sih gitu. Tapi itu buat 50 cc ya teman-teman ya. Oh 50 cc, Pak, ya. iya. 50 cc. Tapi kan lumayan Pak. Lumayan lah daripada ngontel. Daripada ya kalau apalagi Bapak misalnya yang untuk kebutuhan kerja atau apa itu. Motor itu ya Iya. enak di sini. Sebenarnya kan ini kesempatan ngontel di sini. Cuma kalau menurut saya Iya, kalau jangan dulu lah gitu. dipaksakan ya Heeh. lama-lama capek juga, Capek Pak. juga, betul. Apalagi yang misalnya kita biasa traveling sana sini. Iya. Yang kegiatannya lumayan ada aja ya. Oh, jadi prosedurnya itu kita dapat SIM Indonesia, Kita bawa SIM Indonesia. bahasa Indonesia. SIM C itu, Pak. Terus ya, Habis itu terus ditranslate ke bahasa Jepang. diterjemahin ke bahasa Jepang ya, translate ke Itu Jepang. bayar 4.000. Oke. 450.000 berarti, Pak ya? Iya. Iya, Oke, diterjemahin ya, Nah, terus bayar, habis itu bawa dibawa ke kantor polisi. Oh, bawa kantor polisi. Terus mereka ditanya-tanyain lah tes dasar. Oh iya Kayak tanya dikit-dikit. Periodenya berapa? Oh, iya, berapa lama gitu-gitu lah. Iya, Memastikan lah mereka pastikan biar nggak betul. ada, Iya. biar aman. Maksudnya bukan penipuan gitu loh. Oh iya SIM-nya. betul. Terus habis itu udah garap Iya. tes 10 menit 10 soal berbahasa Inggris. Oh iya 10 menit langsung lolos Pak ya. Langsung Alhamdulillahnya dapat, langsung hari itu dikasih Pak ya. Langsung hari itu. Oh. Jadi cepat prosesnya. Saya kemarin Iya. tuh jam 1 Pak ya. Iya. Janjiannya kan telepon dulu. Jam 4 lah udah selesai semua itu. Masya Allah, cepet banget di sini ya, langsung Ya, dapat SIM alhamdulillah. Jepang. Alhamdulillahnya itu kalau Agak- birokrasinya. Iya, agak memang ini ya. Kalau mau dapat SIM di sini emang lumayan agak, Gak PR ya. iya. Misalnya memang agak bukan ribet sih. Ya misalnya ada prosedur tertentu yang harus diikutin. Nah. Cuman kalau sudah prosedurnya diikutin semua mah gampang. Gampang iya. Langsung dapat. langsung dapat. Soalnya pun banyak kok Pak, banyak materi yang bisa dipelajari di sini. Iya. Jadi soal-soalnya itu. Kemarin tahu benar berapa Pak? Enggak. Enggak tahu, Pak. Yang minimal kan 7. 7, iya. Minimal 7. Yang Saya mana nggak tahu. lolos? Saya Iya, nggak tahu. alhamdulillah. Saya udah nggak peduli lah yang penting. Iya, lolos. Lolos. Tapi memang betul kalau tapi walaupun 10 soal juga tetap harus rada belajar sih Ada lah yang dikit-dikit. dibaca. Ada yang dibaca. Walaupun 10 soal maksudnya tetap aja Iya, kalau ada. Ada. Banyak pengalaman teman-teman itu yang ikut yang 50 soal Iya, susah. susah. Alhamdulillah. Oh, kalau saya 50 soal nyerah duluan saya. Saya pernah ikut sekali, Pak.
Yang 50 soal. 50 soal di sini dekat Pak, di Saijo sini, di kantor polisi sini. Lolos. Kurang 1 Pak, tapi itu dikasih tahu Pak. Saya sama Pak Lukman itu Pak, sama Pak Lukman. Kamu kurang 1 soal bener gitu. Iya enggak di ini Pak dikasih nilainya. Oh, terus Nilainya dia kan harus benar 40 berapa? 48 kalau nggak salah. Oh iya, iya. Harus benar 48. Jadi cuma 47. Jadi kurang 1 lagi. Pikiran banget ya. Kepikiran sama ya rada-rada ngambek juga sih Pak. Iya, betul. Alhamdulillah saya cuma 10 soal itu, Pak. Iya. Enak sekarang. Udah dapat Pak? Dapat SIM-nya tapi motornya masih nyari, Pak. Masih belum ada waktu. Tapi lumayan. Waktu Motor kan adalah iya. uang katanya. Ais. Waktunya yang nggak ada. Tapi harga motor sini relatif Sama aja sih kayak Indonesia, Pak. sama kayak Indonesia ya Pak ya. 40.000, 50.000 kan, 30. Iya betul yang second ini betul. 4 juta, 5 juta. Mm-mm. Cakep, Pak. Wih keren ini Pak. Udah? Bakal viral nih saya Pak jadi artis. Oke, motongnya sudah selesai dan kita mau Jumatan ya. Yep. Terima kasih, semoga ada yang bermanfaat. Kalaupun nggak bermanfaat ya udahlah, dengerin aja lah kita bacot. Oke, terima kasih. Makasih ya.